Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Pak Izikri Ramadan dengan NIM 23573010, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan CRUD di Next.js. CRUD itu Create, React, Update, dan Delete. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan styling pada React.js. Nah, pada umumnya ada dua cara untuk menggunakan CSS di React.js, yaitu inline dan internal dan eksternal CSS. Jadi caranya itu kita membuat file CSS terpisah atau menggunakan inline styling. Pembuatan file CSS terpisah memungkinkan kita untuk menulis kode CSS yang terorganisir dan mudah dikelola, sedangkan inline styling memungkinkan kita untuk menambahkan style secara langsung pada elemen HTML. Nah, yang pertama itu kita akan membuat file inline untuk internal CSS-nya di JSX atau di React.js. Nanti format itu JSX. Nah, dan di bawahnya ini untuk eksternal CSS. Ini kita buat ini. Nah, di sini di folder saya itu saya membuat folder lagi di dalam project yang namanya Faiz 23SI ini dengan P3 itu pertemuan 3 kemarin yang dimana membahas CRUD dan styling CSS gitu. Yang pertama itu tadi kita membuat ini untuk inline atau internal CSS dan ini untuk external CSS. Nah, untuk eksternal CSS ini yang sudah kita ketahui itu CSS-nya terpisah itu. Jadi kita ada lagi menyediakan file dengan file name extensionnya CSS itu eksternal style CSS. Mungkin itu dulu untuk penjelasan singkat styling CSS di React. Oke, next kita akan membuat CRUD dengan nama produk CRUD. Caranya itu kita buat file baru di VS Code dengan nama produk crud.jsx di src. Nah, di src, di dalam src ini kita buat mod produk crud.jsx. Ini untuk CRUD-nya. Saya buat di dalam SRC, di dalam P3, lalu nama produk CRUD-nya. Produk CRUD. Nah, oke, kita masuk dulu sini. Lalu langkah selanjutnya itu eh, menambahkan kode komponen. Masukkan functional komponen ke dalam produk crud.jsx. Ini, import useState useEffect from React. Jadi useState ini digunakan untuk menyimpan dan mengubah data state komponen dan use effect ini digunakan untuk mengambil data API dari eh, pada saat komponen ini pertama kali dimuat gitu. Kita lihat import use state tadi. Ini kita geser dulu. Nah, paling atas itu ya. Ini tadi. Oke, selanjutnya itu tadi import hook, use state dan use effect. Lalu langkah selanjutnya itu tambahkan state management. Nah, di sini itu kita buat ada produk, title, price, kategori, image. Nah, nanti kita akan kurang lebih itu menampilkan produknya apa, nama produknya apa, harganya berapa, ini kategori apa, produknya ini kategorinya apa gitu. Lalu ada gambarnya gitu, beserta gambarnya. Nah, di sini ada dijelasin produk itu untuk menyimpan daftar produk, title, price, kategori, image itu menyimpan input dari form. Lalu edit index ini untuk mengetahui apakah sedang dalam mode edit. Oke, kita tambahin tadi. Nah, ini project minggu lalu yang sudah saya zipkan di lab lalu saya ekstrak di laptop saya. Nah, ini untuk apa? Apa namanya tadi? State menambahkan state management gitu. Ini cons menggunakan variabel cons.
Oke, next itu kita menambahkan fetch data product. Itu mengambil daftar produk dari API Fetch Store saat halaman pertama kali dimuat. Jadi kita mengambil data dummy dari ini, fetch ini data apa namanya link Fetch Store API ini. Nah, di sini itu tadi. Jadi nanti kita akan ada menampilkan produk di CRUD-nya. Lalu kita tambahkan fungsi tambah dan edit produk. Jadi nantinya itu kita akan bisa menambah produk dan mengeditnya. Misalkan kita mau edit namanya gitu, atau kita hapus juga bisa. Namanya CRUD ya, itulah CRUD. Nah, ini kita tambahkan di produk CRUD.jsx-nya. Ya, nih, handle add namanya. Nama functionnya handle add itu untuk menambah ya. Untuk menambah. Nih. Lalu selanjutnya kita menambahkan fungsi edit pada produk gitu. Kita buat fungsinya juga namanya handle edit. Nah, di sini ada handle edit, ada set juga title-nya kita mau set berapa, kita set title-nya itu price, kategori sama image kayak tadi juga. Lalu yang kemudian itu kita menambahkan fungsi hapus untuk CRUD produknya. Ini fungsi hapus. Nama fungsinya handle delete. Handle delete di sini. Nah, ini untuk function handle delete-nya gitu. Jadi kita sudah membuat di sini untuk apa saja isi CRUD-nya, kita punya produk, title, kategori, image, harga juga. Terus kita ada function handle add, handle edit untuk menambahkan, handle delete untuk menghapus. Ini nambahkan, mengedit, lalu menghapus. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu fungsi return UI form produk. Jadi kita nanti akan membuat form gitu untuk mengisi produknya. Misalkan di sini ada nama produk, ada harganya berapa, kategori, gambar, dan eh, ada lagi tombol-tombol macam-macamnya gitu untuk edit, tambah, atau menghapus gitu. Nah, di sini ini untuk apa namanya tadi? Form UI untuk produk tadi di sini. Nah, ini untuk form UI-nya saya buat ke samping biar nggak panjang ke bawah. Nah, ini ada nama produk, nah, ini nama produk, harga produk, nah, kategori, dan ini untuk gambar. Kita bisa menambahkan gambar juga nanti. Oke, kita lihat aja nanti kayak mana. Lalu kemudian fungsi return UI list. Jadi kita membuat function return UI list, list untuk produknya. Lalu di bawah ini aja, hmm, di ini product map, product index. Nah, ini untuk list apa namanya? Untuk list produknya. Oke, mungkin langsung aja kita run ini CRUD-nya. Buka caranya tuh buka terminal, lalu kita pilih CMD, command prompt. Caranya npm run dev. Oke. Oke, kita buka localhost-nya, control klik. Akan terbuka di browser kita. Nah, ini tugas apa namanya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang sudah kita bikin tadi. Dan juga ini ada tugas pada sesi terakhir kelas itu untuk menambahkan ratingnya juga. Ada berapa orang, ratingnya berapa. Misalnya ini 3,9 nih.
Terus jika ratingnya di atas 3 itu ini warnanya berganti menjadi ungu, lalu tulisannya menjadi merah. Lalu jika yang di bawah 3 itu backgroundnya berwarna biru, lalu tulisannya berganti menjadi warna kuning. Oke, misalkan kita membuat CRUD-nya nih, kita mau buat nama produk, misalkan apa ya, botol. Botol harga produknya misalkan 20.000. Kategori barang. Nah, ini untuk membuat apa namanya memasukkan gambarnya. Kita cari aja di Google. Misalkan kita searching botol, gambar botol ya. Gambar botol. Nah, misalkan ini mana ya yang bagus. Nah, misalkan ini nih. Ini bagus nih. Nah, itu kita salin URL-nya dengan cara copy image address, lalu kita tempelkan di sini. Set. Oke, lalu tambah produk. Nah, kita lihat apakah muncul atau tidak. Kita cari botol. Paling bawah, botol. Ratingnya ada juga berapa orang masih nol ya. Misalkan kita edit. Ah, cuman bisa hapus. Editnya tidak berfungsi, cuman bisa menghapus produk. Jadi mungkin itu dulu dari tugas pertemuan 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.